Halo, halo, halo. Kembali lagi bersama saya, Kevin Sugiono, pastinya di acara STEMA Talk Podcast. Nah, STEMA Talk Podcast ini adalah podcast di mana yang selalu membahas tentang tema-tema yang bermanfaat dan pastinya menarik nih bagi teman-teman. Nah, hari ini kita akan berbicara tentang digital school, ya kan? Di mana lagi kalau bukan di Stella Maris School Gading Serpong. Nah, Stella Maris School Gading Serpong udah menyesuaikan dan memperbaiki tata kelola dan juga telah beradaptasi secara digital untuk mempersiapkan sekolah masa depan di era transformasi digital untuk saat ini. Nah, Mami dan Dedi yang bingung nih atau sedang cari sekolah boleh banget untuk mendaftarkan anak-anaknya di sekolah Stella Maris School Gading Serpong. Nah, sebelum itu kita akan perkenalan dulu nih. Apa sih sekolah Stella Maris School Gading Serpong ini, ya kan? Terus tahun ajaran 2025-2026 ya Miss ya, betul ya, untuk tahun depan ya. Itu akan seperti apa sih? Terus apakah ada penawaran-penawaran spesial, ya kan? Nah, boleh. Kita sudah kedatangan tamu yang sangat spesial nih, yaitu Miss Dea dan juga Miss Imelda. Boleh Miss, salam-salam dulu buat para yang nonton. Halo, Halo semuanya, selamat sore. Oke, kita akan sharing-sharing ya nanti ya Miss ya, boleh. untuk sekolah Stella Maris School Gading Serpong ini seperti apa sih gitu ya kan. Nah, buat teman-teman bagi yang mau bertanya nanti boleh dipersilakan di chat room dan dengan format nama, /nomor telepon, /domisili, /pertanyaan. Nah, pertanyaan yang terbaik nantinya akan dipilih dan mendapatkan giveaway voucher dengan total 1 juta rupiah. Waduh, banyak ya. banyak banget ya, betul. Nah, sekarang boleh nih kita ke sesi perkenalan dulu nih, mulai dari Miss Dea mungkin ya. Boleh. Nah, Miss Dea ini di Stella Maris School Gading Serpong ini bagian apa sih gitu? Oke, terima kasih Kak Kevin. Selamat sore Mami Dedi. Perkenalkan, saya dengan Miss Dea, bagian admission penerimaan siswa baru. So, jadi nanti Mami Dedi bila ingin mendaftarkan putra putrinya bisa langsung dengan Miss Dea atau langsung ke bagian admission ya. Oke. Nah, admissionnya sendiri ini kalau di Stella Maris di mananya sih Miss, kan kadang suka bingung tuh. Soalnya kan sekolahnya gede banget kan, gitu, luas banget kan. Takutnya bingung nih di Iya. mana letaknya admission. Oke, kalau ruangan admission di bagian tengah ya, jadi deket resepsionis. Jadi waktu Mami Dedi keluar dari mobil, masuk parkiran ya tentunya Betul. dong. Terus jalan sedikit, nanti nemuin kampusnya si Stella Maris. Oke. Nah biasanya sih nanti dari security akan menanyakan akan kemana Mami Dedi, selamat Oke. siang gitu, Oke. akan menanyakan tujuannya untuk apa. Nah nanti sampai di sana, sampai dengan security mereka akan melanjutkan lagi nih ke ruangannya Miss Dea kalau mau Oke. bertemu dengan Miss Dea di bagian admission. Admission, betul sekali. Gak susah ya Miss ya, gampang banget kan? Ya dibilang susah enggak juga, gampang juga enggak, karena pasti tentunya biasanya Miss Dea udah langsung kontekan dengan Mami Dedinya gitu. Dan Jadi juga nanti- diarahin ya. Betul. Oke, nah terus kita boleh nih kenalan juga sama Miss Imelda ini. Miss Imelda di Stella Maris School Gading Serpong di bagian apa sih Miss, menjadi apa sih? Oke, selamat sore semuanya. Terima kasih Kak Kevin. Ya, Mami Dedi, perkenalkan saya Miss Imelda. Saya preschool principal di Stella Maris Gading Serpong. Oke, nah Miss Principal Preschool Stella Maris School Gading Serpong. Kira-kira Miss ini sudah berapa lama sih Miss menjadi guru atau mungkin menjadi principal? Sudah berapa lama Miss? Jadi saya untuk di dunia education field itu sendiri sudah 16 years. Sudah 16 tahun Iya, lama juga udah ya. lama banget. Oke, jadi Oke. sudah bukan cukup lagi, berpengalaman lah ya. Yes. Oke. Nah, langsung saja Miss, kita ke pertanyaannya nih ya kan, sesuai baik. dengan judul podcast hari ini, Digital School The Future is Here. Ya kan?
Nah, ini adalah salah satu program yang selalu dijalankan, selalu digaungkan oleh Stella Maris School Gading Serpong. Boleh dong Miss dijelaskan, mungkin boleh ya nanti Boleh, berdua boleh, ya. boleh. Boleh dijelaskan seperti apa sih digital school itu sebenarnya? Tuh. Mana nih? Ke Boleh Miss dulu deh. Oke. Oke. Kalau di preschool Stella Maris Gading Serpong sendiri, kami itu punya yang namanya Coding Next. Oke. Jadi anak-anak itu udah belajar coding nih, Oke. ya kan? And then coding itu bukan lagi di Stella Maris Gading Serpong bukan lagi ekstra kurikuler, tapi intra. Oke. Jadi kalau ekstra kan mami daddy milih ya, tapi kalau intra mereka udah include di dalamnya. Oke. Jadi banyak nih yang dipelajari ya. Jadi anak-anak itu sudah diperkenalkan coding sejak di kelas K1 dan K2. Oke, jadi sudah nanti ada tab sendiri, kemudian ada bahan ajar games-games sendiri ya. Jadi kami bekerja sama dengan Coding Next. Coding Next. Iya, Oke. oke. Nah, mungkin untuk Miss Dea boleh ditambahkan seperti apa sih digital school di Stella Maris School Gading Serpong ini? Iya, kalau di Stella Maris sendiri karena sejak pandemi ya, Miss, Iya. jadi anak-anak itu kita perkenalkan dengan coding ya kan, kemudian juga ada beberapa lagi kayak Ada entrepreneur. entrepreneur, betul. kemudian juga kita ada kalau e-book ya. Jadi kalau kita pinjam ke perpustakaan, kalau zaman dulu kan pakainya buku. Bukan barcode sekarang. Kalau kita sekarang udah barcode, Oke. jadi udah benar-benar digital. Digital Bahkan semua. absen juga itu semua serba digital, Iya. bener ya Miss? Betul. Gitu. Jadi Absensinya memang kita benar. pakai kuintal namanya. Iya, pakai kuintal Oke. gitu. Dan kalau yang di perpustakaan juga kita pakai My Own ya. Iya, betul. Jadi semenjak pandemi supaya anak-anak juga nggak terlalu bergantung dengan gadget ya. Betul. Jadi kita mengalihkan supaya anak-anak itu bisa belajar melalui digital gitu. Oke. Nah, Miss, mungkin aku mau tahu juga nih, kok dari kecil belajar coding, jangan-jangan codingnya susah lagi, nggak menyesuaikan umur lagi gitu. Nah, kalau di preschool di sini seperti apa tuh belajar codingnya? Oke, baik. Kalau di Stella Maris Gading Serpong itu coding next-nya sesuai dengan umur. Jadi Oke. kalau ada level K1, ada level K2 itu nanti ada kurikulumnya sendiri ya. Jadi nanti tetap anak akan disediakan device ya, masing-masing dapat device dari coding next, kemudian dipakai dan itu sesuai dengan umur mereka tentunya. Gamesnya juga sesuai umur mereka. Gitu. Oke. Jadi penggunaan device ya, jadi instead anak-anak pakai digital pakai handphone hanya untuk nonton YouTube dan teman-temannya, tapi kita manage anak-anak menggunakan device itu secara educational. Gitu. Oke. Jadi bermain dan juga belajar ya, Miss. ya? Betul. Oke, mantap. Nah, terus nih Miss menjawab tentang perkembangan digital di Indonesia nih, ya kan tantangan apa sih yang dihadapi dan peluang apa sih untuk masa depan yang di Indonesia ini yang perlu dipersiapkan dari Stella Maris nih. Contohnya dengan kurikulumnya mungkin, dengan guru-gurunya gitu. Nah, kalau di preschool sendiri seperti apa, Miss? Kalau di preschool Gading Serpong sendiri tuh kami punya yang namanya 6 area of development. Oke. Jadi 6 area itu kami menggunakan ada moral ya. Jadi anak-anak itu dididik moralnya dari kecil ya, dari toddler sampai dengan K2 itu berkesinambungan. Oke. Kemudian ada emotional emotional social emotional, kemudian ada language, kemudian ada kognitif, physical dan art. Oke. Ya, jadi semua dikemas dalam satu yang namanya kami sebut 6 area of development. Semua itu jadi satu mulai dari anak toddler sampai anak K2. Gitu. Oke. Nah, Miss ngomong-ngomong preschool lagi nih, Miss. Kira-kira mulai umur berapa sih, Miss, anak-anak ini bisa disekolahin gitu di preschool?
Mungkin dari Miss Dea mungkin ya, gitu. Oke, kalau preschool itu dari sejak usia 2 tahun ya Kak 2 Kevin. tahun, oke. Iya, dia masuknya di kelas toddler. Toddler, oke. 2 tahun toddler, kemudian kalau 3 sampai 4 tahun itu masuknya nursery. Nursery, oke. Kalau yang kelas K1 4 sampai 5, K2-nya 5 sampai 6 tahun ya. Cut Oke. off-nya kita di bulan Desember. Oh, Jadi oke. sebelum join di preschool kami, Mhm. anaknya perlu diobservasi atau Observasi, di oke. trial Trial dulu class ya, ikut dulu. trial 1 kali. Trial class gitu ya, Miss Iya, ya. betul. Oke. Biasanya sih kalau yang trial gitu udah langsung suka Kak Iya. Kevin. Makanya harus trial ya mungkin ya. Gitu. Oke, oke. Nah, selain preschool nih, Miss, Iya. di Stella Maris School Gading Serpong ini ada level apa aja sih, Miss? Oh, kalau kita itu dari preschool, kemudian ada primary, kemudian ada junior high, Oke. kemudian ada IB. IB ya. Iya, Oke. uh-uh. Nah, Jadi Miss, ada 4 level. aha, oke. Nah, mungkin boleh dong Miss dijelasin per levelnya itu menggunakan kurikulum apa aja. Kalau preschool kreatif kurikulum Iya. ya. Oke. Kalau yang primary kita menggunakan kurikulum Cambridge. Oke. Jadi hari-hari kita semua pakai bahasa Inggris. Pakai Kak bahasa Kevin. Inggris ya? Iya. Nggak ada tuh pakai bahasa Indonesia tuh? Nggak ada. Nggak ada ya? Oke. Pokoknya selama di lingkungan sekolah kita semuanya Wajib pakai bahasa- Wajib pakai bahasa Inggris. Oke. Gitu. Nah, terus untuk junior high-nya sama Kita IB? pakai Cambridge. Oke. Iya, kalau yang junior high itu pakai Cambridge. Dan itu juga pakai bahasa Inggris Kak Kevin, conversationnya. Jadi memang first language kita English ya, Iya. Miss. Oke, Gitu. oke. Nah, ini aku mau ngingetin teman-teman lagi nih untuk yang mau bertanya di chat room, boleh banget dengan format nama, / nomor telepon, / domisili, / pertanyaan ya. Nah, bagi pertanyaan yang terbaik akan mendapatkan giveaway nih, ya kan? Dengan voucher total 1 juta rupiah. Wah, Mau ya, banyak mau. banget mau nih harusnya nih. Boleh buat kita Iya, gak ya? iya. Boleh, boleh. Buat Ya weekend. kan? Buat weekend ya. Buat bener. weekend, ya kan? Nah, terus lanjut nih, Miss. Iya. Miss, terus itu kalau anak mau trial nih, observasi nih, Iya. itu kira-kira diapain aja sih? Kira-kira gitu. Mungkin boleh dari Miss Imelda Oke. mungkin. Nah, anak-anak itu kalau trial nanti mereka join kelas. Oke. Nah, terus nanti ada observe. Mhm. Ya, Dari jadi kita teachersnya lihat ya. ya, teachersnya bisa lihat, observe, kira-kira kemampuannya, ability-nya anak seperti apa, seperti itu. Nanti akan ada report ke admission. Oke. Seperti itu Kak. Oke, nah Miss, terus kan orang-orang tua nih kan juga kadang kan pada suka khawatir nih, bingung, ih kalau sekolahnya belajar terus kegiatan anak aku yang non akademik gimana dong, ya kan? Kan anak aku misal atlet nih, atau misal atlet berenang lah gitu ya kan? Gimana sih Miss Stella Maris ini bisa menyeimbangkan akademik dan non akademiknya, misal seperti itu? Di mana? Di preschool? Di preschool atau di Oke. level lainnya nanti ya dengan Oke. Miss Dea ya. Oke. Kalau di preschool sendiri kami ada gymnastic room, Oke. ada playground ya. Kemudian ada apa namanya? Ada ekstrakurikuler juga yang apa namanya bisa diikuti oleh setiap anak-anak kami ya. Jadi ada menyanyi, ada fashion show, Ada taekwondo. ada taekwondo. Jadi sebenarnya di Stella Maris Gading Serpong itu akademik dan non akademik itu Selalu disupport. ya, selalu disupport dan Oke. balance. Iya. Oke. Begitu juga dengan primary sih. Primary sampai dengan secondary itu kita kan ada lapangan untuk yang outdoor dan indoor kan. Betul. Nah, biasanya juga anak-anak kita kalau mereka mau ambil eskulnya juga bisa. Jadi kita support dari eskulnya gitu. Oke. Kan setiap anak kan beda-beda Beda, ya, Miss. benar. Ada yang unggul di akademik, ada yang unggul di non akademik. Jadi Betul. Stella Maris selalu mensupport hal itu sih. Oke. Nah, ngomong-ngomong tentang support nih, Miss. Nah, kira-kira ada nggak sih, Miss, beasiswa non akademik nih Oh, iya. dari
Stella Maris School Gading Serpong. Mungkin boleh Miss dijelasin. Oke, tentu Oke. ada dong Kak Kevin. Asik Baru Asik baru banget. iya, baru ini kita mengadakan tes beasiswa yang Oke. akademik dan juga non akademik. Nah, kalau yang beasiswa akademik itu kita lihat raportnya minimal 85. Kemudian kita biasanya verifikasi dulu ya datanya. Nah, lalu nanti untuk kita juga lihat raportnya, sama nanti ada tes tertulis dengan interview juga dengan kepala sekolah. Oke. Nah, untuk tesnya sendiri math dan bahasa Inggris. Math dan bahasa Inggris ya. Betul. Oke. Nah, terus kalau yang non akademik itu yang dilihat apa aja sih Miss dari Kalau non untuk akademik beasiswanya? biasanya sih sertifikatnya juga ya Kak Kevin, Oke. minimal tingkat kabupaten. Oke. Nah, Miss, terus kan juga orang tua juga sering nanya nih, Miss. Kan Stella Maris School ini sekolah Katolik gitu. Iya. Boleh nggak sih anak saya yang non Katolik ini masuk gitu, Oh mendaftar? iya, tentu boleh Iya, ya Miss, boleh. Gitu. boleh banget daftar. Nah, seperti apa sih Miss lingkungan di sekolah Stella Maris ini mungkin yang concernnya, anak aku kan non Katolik Iya, gitu. Seperti apa sih Miss? Boleh dijelaskan mungkin? Biasanya kita ada spiritual welfare ya. Iya. Oke. Jadi dari preschool sudah Dari ya? preschool. Dari preschool ya bahkan ya. ada. Jadi Oke. memang kita di Stella Maris sendiri nggak pernah membeda-bedakan ya, Miss. betul. Jadi Jadi- setiap kita itu memang harus saling menghormati, menghargai. Walaupun kita di sini setiap awal bulan kan ada misa bersama bagi yang Katolik ya, Miss. Betul. Tapi kita tidak mewajibkan Seperti hari ini contohnya, Iya. kan hari ini ada Holy Mass ya. Iya. Tapi Oke. yang Kristen kami ada kumpul di Satu tempat satu ya. tempat ya di multifunction room di preschool. Oke. Kemudian yang Buddhis juga ada di satu classroom, Iya. yang Muslim juga ada di satu classroom. Oh, Jadi oke. semua terakomodasi. Terakomodasi semua Iya. agama ya. Iya. Oke, nah Miss, ngomong-ngomong nih, biasanya kalau bulan Agustus itu kan jadwalnya open house nih, gitu ya iya. kan. Nah, kira-kira kalau di Stella Maris School Gading Serpong nih, kapan sih, tanggal berapa sih open house-nya? Oke, Gitu. kalau di Stella Maris Gading Serpong kita tanggal 10 Agustus ya Mami Dedi. Iya. Oke, 10 Harus Agustus. dicatat ya, harus dicatat nih. Harus dicatat 10 Agustus. Oke. Iya. Di highlight. Di Di highlight. Oh. Itu dilingkerin tuh Iya. kalendernya. Wah, Gitu. karena kan nanti ada barcode nih, Mami Dedi bisa mengisi link Bitly. Oke. Jadi daftar dulu sebelum tanggal 10. Nah, bagi yang mau join di preschool biasanya langsung diobservasi di hari itu. Betul. Oke. Nah, kalau yang kelas 1 langsung interview atau biasanya sih kita ada kegiatan sih Kak Kevin. Jadi nanti guru-guru akan standby ya, Miss. Iya. Gitu Udah akan- disiapkan nih, guru-guru udah well prepared nih Iya. kegiatan apa nih, udah exciting. Exciting. Oke. Nah, Miss, terus cara biar nggak kelebihan slotnya nih, ketinggalan promo nih, ya kan? Itu caranya gimana sih, Miss? Daftar dulu dong. Daftar dulu ya? Iya, daftar di Oke. mungkin nanti Mami Dedi bisa cek di Instagramnya si Stella Maris yang Stella Maris _GS itu Underscore udah GS, diupload sama tim marketing kami. Nanti bisa dicek juga, langsung isi aja Bitly-nya. Nah, nanti di jam 9 pagi biasanya ya, itu ada registrasi ulang di tanggal 10. Nanti bertemu dengan Miss Dea di preschool, terus nanti ada timnya Miss Dea di primary dan secondary yang akan bantu. Oke. Gitu. Jadi jangan sampai kelupaan ya Iya. untuk ikut open Oh iya house dong, di karena tanggal banyak 10. banget Kak Kevin promo-promo menarik. Karena Waduh. Stella Maris kan anniversary menuju 30 tahun Menuju kan. 30 tahun. Iya. Oke. Itu 30 ya. Iya. Betul. Nah, kira-kira boleh di-spill nggak sih, Miss? Apa aja promonya gitu loh. Oke, kalau promonya nih, aduh jadinya di-spill di sini. Boleh dikit Dikit aja. aja ya. Kak Kevin bisa aja nih. Biar Kalau- datang. Pokoknya datang dulu. Iya. Ya, gitu. Kalau untuk diskonnya 30% Kak Kevin. Waduh, kapan lagi ya? Iya. 30% nih ya kan? Terus Biasanya nih maksimal cuman 15, 25. Kali Kali ini ini 30% Kak Kevin. 30%, mantep. Oke. Kemudian juga kita ada cashback tambahan. Cashback Tapi tambahan. jangan di-spill oke. di sini ya cashbacknya. Cashbacknya nggak boleh. gitu. Surprise. Surprise Nah, pokoknya. tanggal 10, jadi harus hadir tanggal 10 mendengarkan penjelasan kurikulum dengan prinsipal ya Miss. Iya. Nanti anak-anaknya akan kita
handling bersama dengan Guru-guru. guru-gurunya. Oh, oke. Jadi nanti waktu open house orang tua dan anak nih dipisah ya, Miss ya, sesuai kegiatan masing-masing ya. Oke. Nah, Miss, mungkin kan juga pada bingung nih, Miss ya. Kan ini balik lagi kita ke preschool ya, Miss ya. Baik. Kan gini, orang-orang tua tuh kan pada kayak merasa kasihan mungkin ya. Aduh, anak baru 2 tahun kok disekolahin sih gitu. Padahal kan ini kan masih harus di rumah, mainan kayak mungkin sama mbaknya, sama opa omanya gitu. Kenapa sih umur 2 tahun ini harus banget sekolah, Miss? Gitu. Oke, baik. Yang pertama itu bagaimana anak bisa independen, Oke. confidence, ya. Jadi dia tahu rutin, dia tahu rules, ya. Jadi anak-anak nih yang kita baru masuk kemarin tanggal berapa ya, Miss? Tanggal Dea? 15 Juli. Tanggal 15 Juli. Nah, itu yang toddler sekarang berarti baru kurang 3 minggu berjalan, udah bisa pakai sepatu sendiri. Tuh. Nah, Hebat ya. udah line up. Memang sih belum terlalu rapi tapi udah bisa line up. Oke. Toilet training ya Toilet juga. training. Toilet training juga ya. Betul. Oke. Socialize dengan teman-teman udah mulai mau main sama teman-temannya, gabung sama teman-temannya. Oke. Biasanya kan anak-anak umur segitu juga males makan ya, Miss Makan ya. makan ini mereka ada table manner nanti. Gitu. Oke. Jadi banyak banget yang dipelajari dari Iya, kecil ya, Miss ya. banyak. Oke. Jadi anak-anak nih waktu dididik dari kecil langsung bisa, bukan langsung bisa ya, berproses untuk Yes. mandiri lah ya. Betul. Oke. Iya. Nah, Miss, terus orang tua ini kan juga pada khawatir, aduh, kok masih kecil belajar pakai bahasa Inggris, anak saya bisa ngikutin nggak ya, bisa kecap nggak ya gitu. Nah, itu gimana, Miss? Nah, Kira-kira? kalau di preschool sendiri itu untuk yang toddler itu kita masih kayak sandwich gitu ya. Oke. Karena mungkin yang di rumah belum bisa pakai bahasa Indonesia tapi gurunya tetap bahasa Inggris. Cuman tetap apa namanya kayak sandwich itu jadi bilingual. Bilingual Iya, ya. Oke. cuman mereka tetap sama dapat Mandarin, dapat Inggris dan dapat juga bahasa Indonesia pasti ya. Oke. Nah, ini sekarang kita udah di akhir sesi pertanyaan. Mungkin aku mau tanyain lagi nih ke Miss Imelda ya. Miss, kenapa sih orang tua itu harus mendaftarkan anaknya di Stella Maris School Gading Serpong, khususnya preschoolnya nih? Oke, baik. Tadi yang saya sudah bilang yang pertama sekali sekolah Stella Maris Gading Serpong ini baru sekolah pertama di Banten yang memakai digital transformation di sekolah dan itu intrakurikuler. Iya. Ya, jadi bukan ekstrakurikuler ya. Itu dimasukkan dalam apa namanya? Dalam schedule. Oke. Schedule harian kami itu ada ya. Kemudian kami punya 6 area of development tadi ya. Jadi anak-anak dididik moral, sosial, emosional, kemudian language ya. Semua itu menjadi kesatuan itu untuk tadi anak-anak bisa independen, bisa confidence, bisa tahu rules ya. Dan socialize dengan teman-temannya dan yang paling penting dia juga sudah aware dengan kemajuan teknologi bahkan bisa menggunakannya. Oke. Dengan appropriate ya. Dengan Gitu. appropriate Ya. pastinya ya. Oke. Nah, sekarang buat Miss Dea nih. Miss, apa aja sih beasiswa yang disupport sama Stella Maris School Gading Serpong nih? Boleh dijelaskan lagi, Miss? Oke, Oke. biasanya sih Kak Kevin kita ada potongan untuk enrollment fee-nya. Oke. Dari startnya itu diskon 50%. Wah, Sampai up to 100%. Up to ya. kalau aku jadi atlet kelereng bisa nggak, Miss? Kelereng dong. Belum bisa ya, Miss? Ya? Kalau ada sertifikat boleh ya. Kan aku juga pinter tuh nangkep lele, nggak bisa. Aduh. Nah, terus nih selain diskon ya, Miss ya, Iya. up to 100%, lalu Sama apa lagi? SPP-nya juga loh Kak SPP-nya? Kevin. Iya, Oke. SPP-nya kita ada diskon selama 1 tahun. Wih. Jadi nanti dia naik level berikutnya biasanya sih mengajukan lagi ya Kak Kevin, karena kan kita akan mereview ya perkembangan si anak. Oke. Gitu sih Kak. Oke, nah terus ngomongin yang paling wow nih, Miss. Nanti di tanggal 10 Agustus itu ada apa sih, Miss? Lagi Tentunya nih. tentunya ada cashback menarik Kak Cashback Kevin. menarik di open house ya, Miss ya? Yes, betul. Oke, nah Miss, Tanggal itu 10. biasanya open house-nya
tanggal 10 Agustus nanti itu dimulai jam berapa nih? Jam 9 pagi. Jam 9 pagi ya. Oke, sampai jam berapa nih Miss? Biasanya kan anak-anak tuh suka pada aduh rewel duluan nih gitu kan ya. Lapar duluan nih gitu. Kira-kira berapa lama sih Miss open house? Durasinya kurang lebih 2 jaman ya. 2 jam ya. Oke, dari jam 9 mungkin sampai jam 11-an. 11-an ya. Oke. Open house-nya di tanggal 10 Agustus ya Miss ya? 10 Agustus. Di jam 9. Oke, kalau begitu kita akan masuk di sesi Q&A. Saya ingatkan lagi bahwa akan ada 3 pertanyaan terbaik yang nantinya akan mendapatkan voucher nih senilai 1 juta rupiah ya kan. Nah, nama pemenang nanti akan diumumkan di akhir sesi podcast. Oke, kita langsung aja nih ke pertanyaan pertama dari Fani di Tangerang. Iya. Nah, apa dampak positif dan negatif digital school terhadap murid-murid nih? Nah, mungkin bisa dibahas di level preschool dulu mungkin ya, dari Miss Imelda mungkin boleh menjawab. Sebenarnya untuk level preschool sendiri dampak negatifnya itu boleh dibilang tidak ada. Karena kita mengajarkan anak-anak coding next itu digital transformation itu memang yang sesuai dengan umur mereka. Ya, jadi tujuan kami juga adalah anak-anak itu mengembangkan diri di digital sendiri dan mengurangi screen time-nya di rumah. Oke. Gitu. Oke. Nah, terus kalau positifnya, Miss? Nah, positifnya kita tahu ya, Mami, Daddy di rumah bahwa coding itu akan menjadi sebuah masa depan anak-anak ya. Mereka nanti bisa bikin games sendiri ya. Instead mereka main gamesnya orang, mereka bisa bikin sendiri ya. Bisa bikin algoritma. Tapi nggak sampai sejauh itu, cuman bertahap ya. Dan ini adalah dasarnya dari dari Coding Next. Jadi kalau misalnya nanti Mami Daddy mendaftar di Stella Maris Gading Serpong, itu akan continuing ya. Nanti kalau ke level primary sama naik lagi. Jadi sesuai dengan level age. Level age-nya. Oke. Bisa sampai bikin robot ya. Bisa sampai bikin robot nantinya. Hebat juga ya. Iya. Oke. Nah, kita ke pertanyaan berikutnya. Ada Putri nih di Tangerang. Miss Imelda, bagaimana sekolah bantu jika anak sekolah masih pakai Pampers ke sekolah? Apakah ada helpernya? Oke. Ada, Mami, Daddy ya, ada. Jadi di sekolah Stella Maris Gading Serpong kami juga ada toilet training. Oke, toilet training. Jangan khawatir ya. Jangan khawatir. Oke, jadi toilet training ini yang paling penting adalah kerjasama sekolah dan di rumah. Oke. Ya. Karena di sekolah dia cuman kurang lebih 2 jam ya, Miss. Di rumah juga. Jadi kerjasama di rumah. Kalau di Mami Daddy kita akan memberi info bahwa anak dalam posisi toilet training. Mohon di rumah juga dibantu. Oke. Gitu. Jadi nggak apa-apa, nggak masalah. Akan kami dari sekolah bantu. Nah, mungkin ini juga, Miss. Ini kan kalau ke sekolah masih pakai Pampers nih. Nah, mungkin penanganannya seperti apa sih, Miss? Gitu. Toilet trainingnya itu seperti apa sih mungkin, atau mungkin cuma secara teori ke anaknya atau mungkin dipraktekkan juga di sekolah? Dipraktekkan di sekolah. Nanti guru akan selalu lihat nih, misalnya per 1 jam ada enggak. Nanti waktu-waktunya kan nanti ada, mereka akan barengan nih hand wash ke kamar mandi sekalian nanti dikasih pi. Oke. Ada jam-jamnya Ada jam-jamnya. Ada jam-jamnya ya. Jadi anak akan terbiasa dan terbiasa ngomong, ditanya nih, do you want to pee? Kalau dia bilang yes, diantar. Oke. Gitu. Oke. Nah, ini kita ke pertanyaan selanjutnya ya, Miss ya. Oke. Ada Dia Fitria dari Andara Cinere nih. Nah, sebagai sekolah yang menyusung campaign Digital School, Stella Maris pasti mensupport penggunaan gadget sebagai wahana belajar dan anak-anak untuk dididik. Yang saya tanyakan, bagaimana sekolah membekali anak didik dalam literasi digital dan mencegah digital bullying agar anak-anak didik dapat menggunakan gadget dengan baik dan sesuai. Nah, boleh dijawab, Miss? Kepada saya? Boleh, mungkin dua-duanya ya. Mungkin ya. Kita barengan aja ya. Barengan aja, boleh. Oke, baik.
Jadi kalau misalnya di level preschool sendiri, tadi saya sudah bilang itu akan Mami, Daddy, jadi jangan khawatir, itu akan dimulai dari level K1 kemudian K2 dan pembelajarannya juga kurikulumnya level age mereka. Oke. Ya, jadi bahasanya juga mungkin saya bisa kasih lihat ya ini ya. Oke, boleh, boleh. Iya, kita belum Lupa, tunjukin. Lupa. Oke, terima kasih Miss Dea. Nah, Mami Daddy nanti dalam coding next sendiri itu akan mempelajari hal seperti ini ya. Oke. Jadi tidak selamanya juga menggunakan gadget. Pada saat mereka menggunakan device mereka, itu mereka dibekali dengan ini bantuannya. Oke. Nih, ya, jadi ada sebenarnya tujuannya itu adalah problem solve. Oke. Logical thinking, ya. Jadi distimulannya ke situ. Oke. Oke. Nih, jadi nanti tuh akan ada permainan seperti ini, Mami Daddy, ya. Jadi ada dari kita memang gurunya dari Coding Next ya. Oke, dari Coding Next. Dari Coding Next akan bekerja sama dengan guru-guru kami di Stella Maris Gading Serpong. Nah, ini namanya Logic Box. Logic Box. Nah, Oke. jadi- Zaman kita belum ya Kak. Belum Iya, ada. Belum kasihan ada, ya, Kak. kasihan ya. Heeh. Andai dulu ada ya. Andai dulu Oke, ada. gitu. Nah, kalau yang itu semuanya jadi ini juga akan belajar math juga dari sini. Dari satu permainan ini bisa ada math, bisa colors, bisa pattern, ya. Oke. Jadi banyak nih gunanya. Oke. Mau dibuka atau gimana, Miss? Boleh dibuka. Boleh, Oke, kita buka ya. silakan. Dibuka, Biar nggak boleh. penasaran. Ini Biar ada nggak apa ya penasaran isinya dalam- ya. Oh, oke. Nah, Dalam- jadi seperti ini nanti anak-anak susun. Oh, oke. Kayak Nah. pasang puzzle gitu mungkin Iya, ya. boleh nyusun puzzle. Nyusun Oke. puzzle itu kan salah satu treatment untuk problem solve. Betul. Ya. Tuh, jadi kan mereka belajar kayak tahu warna. Iya, betul. Matematika dari sini. Oke. Seru banget ya. Jadi nggak harus pegang gadget terus Enggak, ya. enggak. Nulis Iya. aja. Bener, belajar dan bermain. Betul. Biar nggak bosen. Oke, kita ke pertanyaan selanjutnya mungkin ya. Iya. Oke, ada Nita Witanto dari Jakarta. Halo Kak, aku mau tanya, apakah aman anak SD belajar digital school? Bagaimana anak sulit menerima edukasi hanya lewat gadget saja? Terlebih soal PR matematika, bahasa Inggris. Lalu bagaimana eskul anak belajar kelompok bagi anak yang kurang aktif di bidang eskul? Adakah cara bimbingan khusus agar anak mau bisa bersosialisasi di era digital school seperti Stella Maris ini? Jika boleh tahu kriteria apa saja ya? Terima kasih. Oke, boleh mungkin dari... Oke, jadi kalau anak kurang bersosialisasi karena dia terlalu gadget, maka itu yang harus kita orang tua ya. Jadi kita ini orang tua ya, Mami, Daddy, kita punya anak di rumah, screen time-nya yang harus kita kurangi. Ya. Yaitu dengan apa? Dengan permainan edukasi seperti ini. Oke. Nah, karena tadi saya sudah bilang juga ini untuk di preschool ya, tapi saya percaya bahwa di primary-nya Stella Maris Gading Serpong juga ada yang namanya social emotional development. Oke. Ya, jadi bagaimana membangun sosialis dengan teman-temannya, yaitu tadi dengan ekstrakurikuler ya. Mungkin kalau anak laki bisa main basket gitu ya. Jadi belajar kelompok juga bagus ya. Betul, oke. Nah, ini kita ke pertanyaan selanjutnya nih, Miss. Nah, ini mungkin buat Miss Dea nih. Nah. Bagaimana patokan, dari Thomas dulu, dari Thomas Tangerang ya. Bagaimana patokan anak bisa mendapatkan beasiswa? Bagaimana proseduralnya, Miss? Oke. Ini kita bicara beasiswa akademik ya. Beasiswa akademik Kalau dan non-akademik ya, mungkin ya. Kalau Nanti ya. beasiswa akademik itu nanti dilihat nilai rapotnya dulu. Yang akan kita lihat itu math, English, kemudian science. Oke. Minimal 85. Kalau sudah memenuhi kriteria itu, kita lanjut lagi ke tahap tes. Oh, tes. Tapi sebelum melakukan tes, nanti ada pembelian formulir terlebih dahulu. Oke. Senilai 300.000. 300.000 ya. Oke. Kemudian setelah itu, kalau sudah selesai tes, nanti lanjut lagi ke interview gitu. Oke.
interview, baru kita akan informasikan apakah anak ini mendapatkan beasiswa berapa, seperti itu. Nah, kalau yang non akademik nanti kita lihatnya sih lebih ke sertifikatnya ya. Jadi apa yang sudah pernah diikut sertakan lomba-lomba mungkin dilampirkan juga. Oke. Kalau lomba menyanyi bisa kan, Miss? Oh, tentu bisa. Karena kan itu lebih ke non akademiknya ya Kak Kevin. Ya nggak boleh tuh lomba nangkap lele. Leletan. Tadi kayak saya nggak bisa. Kelereng. Sama kelereng, panjat pinang nggak bisa. Oke. Nah, Miss, terus nih aku mau tambahin juga nih. Terus tesnya apa aja sih, Miss, kalau beasiswa non akademik tes akademik? Iya, kalau beasiswa akademik. Kalau tes beasiswa itu lebih ke math, English. Kemudian ada interview dengan kepala sekolah. Waduh, deg-degan juga nih. Soalnya lumayan banyak ya. Enggak sih Kak Kevin. Oke. Nah, ini kita ke pertanyaan selanjutnya ya. Dari Nanang di Surabaya. Nah, apa aja perangkat digital dalam pembelajaran anak usia dini? Nah, ini mungkin untuk Miss Imelda ya. Oke, baik. Nah, untuk anak usia dini sendiri, Mami, Daddy, kami di Stella Maris Gading Serpong, karena kami bekerja sama dengan Coding Next, itu Coding Next menyediakan device tab buat kami pakai ya, dan itu anak-anak pakainya satu orang satu, ya. Kemudian ini tadi. Oke. Nggak selalu pakai gadget ya? Nggak selalu pakai gadget. Nanti dari sini baru diaplikasikan. Jadi ini tuh kayak warming up-nya dulu gitu. Oke. Nah, kita lanjut saja ke sesi selanjutnya karena sudah tidak ada yang bertanya ya, gitu. Nah, Miss, boleh dijelasin lagi nih, Miss, ya kan? Kenapa sih orang tua harus mendaftarkan nih anaknya di Stella Maris School Gading Serpong? Mungkin dari Miss Dea dulu deh gantian ya kan? Oke. Kenapa? Karena sekolah kita nih memang sekolah SPK ya Kak Kevin ya. Jadi yang memang bertaraf internasional ya, yang based on Catholic school gitu Kak. Dan kita juga menerapkan tadi yang 6 area development untuk preschool, entrepreneur juga, seperti itu sih Kak Kevin. Jadi itulah keunggulan-keunggulan sekolah Stella Maris. Nah, mungkin dari Miss Imelda juga nih, kenapa sih orang tua harus mendaftarkan anaknya di preschool Stella Maris Gading Serpong? Satu, tadi lagi ya, bahwa kami mempunyai 6 area of development yang belum yang hanya dimiliki oleh Stella Maris Gading Serpong ya, bahwa kami punya area-area itu moral, social emotional development, kemudian language, kognitif, physical dan art ya, dan semua itu dikemas dengan baik dengan guru-guru yang berpengalaman, kemudian dengan fasilitas kami tadi saya bilang kami punya gimnastik, kami punya kolam renang dong. Iya, lupa di-mention. Ada kolam aku renang pengen nyemplung juga di situ kalau anak-anak tapi preschool. buat anak preschool, buat anak preschool ya. Kalau saya nyemplung udah habis airnya. Kami punya kegiatan yang namanya water fun. Water fun, oke. Dengan ekstrakurikulernya banyak juga, ada menyanyi, ada apa? Taekwondo, ada fashion, dan yang paling penting tadi kami satu-satunya sekolah di Banten yang sudah menerapkan digital transformation. Dan tentunya dengan guru-guru yang berkualitas. Dengan guru yang berkualitas. Oke. Kalau nggak salah di primary juga belajar coding sama pakai VR ya, Miss ya? Iya, Miss Dea ya. Oke. Nah, Miss, terus mungkin ini buat Miss Dea nih. Mungkin boleh juga dong Miss dijelasin IB kurikulum itu kayak apa sih gitu. Kalau IB kurikulum itu lebih ke seperti kuliah gitu sih Kak Kevin. Jadi nanti di kelas 11 mereka sudah mulai penjurusan ya Kak Kevin dengan minatnya si anak itu. Biasanya nanti di kelas 10 mereka pelajari semua. Kemudian nanti ada pertemuan antara orang tua dengan anak dan juga konselornya untuk menentukan arahnya, minatnya dia kemana sih. Jadi waktu dia kuliah udah nggak salah lagi memilih. Oke, udah nggak ada yang ngomong salah jurusan gitu, udah nggak ada ya. Oke. Gitu, Kak. Nah, Miss, terus kan juga dibilang nih, kalau masuk IB kurikulum kayak selangkah lebih depan
Iya gitu. dong, karena kan mereka kebanyakan based on project ya Kak, terus juga melatih kayak presentasi. Jadi waktu dia kuliah mereka sudah ready gitu ya, Iya. Miss. Dan ready untuk universitas-universitas ternama di whole world. Iya, Iya, boleh ke luar negeri langsung. Betul katanya lulusan dari IB kan langsung bisa diterima lah ya kan Iya. universitas-universitas di luar negeri. sebenarnya cocok nih ya kalau kita gabungan dengan prinsipal-prinsipal Prinsipal, lainnya. iya. Tapi kayak kurang Boleh cukup dong diundang nih. nanti Kak Kurang Kevin. cukup. Kurang ininya, cukup, ruangannya. Pakai sofa nanti. Nanti Iya. pakai sofa boleh. Oke, nah kita akan ke sesi selanjutnya yaitu membacakan pemenang dari Q&A. Kira-kira siapa nih ya? Jeng. Oke. Nah, Iya. pemenangnya ada Thomas, Putri, dan juga Fani nih. Yeay. Tepuk tangan. Keren. Oke, nah bagi para pemenang nanti akan dihubungin oleh tim Stella Maris School Gading Serpong. Pastikan nomor yang tertera tadi di chatroom bisa dihubungin oleh tim marketing Stella Maris School Gading Serpong ya. Oke. Nah, Miss, kita nggak kerasa ya nih ya ngobrol udah 1 jam tentang Stella Maris School Gading Serpong nih, ya kan? Thank you banget buat para teman-teman yang udah nonton. Maaf banget jika pertanyaannya nggak bisa kita jawab nih satu-satu nih karena terbatas oleh waktu ya. Oke, pastikan teman-teman juga nggak ketinggalan info-info menarik nih tentang Stella Maris School Gading Serpong. Makanya harus follow nih sosial media kita di Instagram ada @stellamaris.sch. Kalau yang Gading Serpong ada apa, Miss? Stella Maris_GS. Stella Maris_GS ya. Oke, kalau YouTube-nya ada Stema TV dan TikTok-nya ada @StellaMaris_School. Oke, nah teman-teman juga bisa menghubungin website di www.stella-maris.sch.id atau teman-teman juga bisa menghubungin kami di nomor 0878 7278 25231. Oke, dengan format nama /usia/pertanyaan. Oke, nantikan ya podcast Tema Talk setiap hari Jumat jam 3 sore bersama narasumber yang kredibel dan host yang kece. Mungkin ada bocoran sedikit mungkin kakak-kakak tim untuk podcast minggu depan ada siapa nih? Aduh, ada Fit S ya. Widih, pastinya kita ngomongin tentang skincare dan kecantikan ya Miss ya. Oke. Nah, mungkin Miss boleh diinformasikan sekali lagi nih. Boleh diingatkan lagi nih. Open house terdekat itu di hari apa sih gitu. Oke. Jangan lupa ya Mami Dedi, kita tunggu di acara open house di tanggal 10 Agustus di jam 9 pagi. So, jangan lupa untuk daftar dulu di Bitly ya. Daftar dulu ya di Bitly ya. Bisa daftar dicek dulu di biasanya di Bitly. story, di post ya. Betul. Oke. Nanti bertemu dengan Miss Dea dan juga Miss Imelda di Preschool. Di Preschool. Iya. Oke. Nah, akhir kata nih kita pamit undur diri dulu ya. Terima kasih. Oke, pamit undur diri dulu. Saya Kevin. Dan saya Miss Dea. Saya Miss Email. Oke, bye-bye. Sampai ketemu Bye-bye lagi. semuanya. Sampai ketemu di open house. Tanggal 10 ya. Jangan lupa. Bye-bye. Bye-bye.